Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riana Mesti Malianti dari SMPN Negeri 1 Cikaung Kulon. Saya adalah peserta calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Cianjur. Kali ini saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual mengenai coaching supervisi akademik. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya dari CGP Angkatan 6 Kabupaten Cianjur, yaitu Ibu Rani Rahmawati sebagai coach dan Bapak Dedi Sumarno sebagai coachee. Nah, pada kali ini saya akan melaksanakan sebagai observer ya. Nah, baik. Mari kita mulai pelaksanaan demonstrasi kontekstual kali ini. Baik, Assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam Bu. Baik Bu Rani, sesuai dengan jadwal hari ini Bu Rani akan melaksanakan coaching ya. Betul Bu. Iya, terhadap rekan Bu Rani. Baik, Bu Rani, apa persiapan Bu Rani untuk pelaksanaan coaching nanti? Saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya Bu dengan baik. Ya, alhamdulillah ya sudah dipersiapkan. Baik Bu Rani. Sebelumnya kita sudah mengetahui ya 3 kompetensi yang harus dikembangkan pada pelaksanaan coaching ini. Betul. Nah, kira-kira Bu Rani yang akan dikembangkan ini kompetensi yang mana, Bu Rani? Saya akan mencoba dulu pada kompetensi present atau kehadiran penuh Bu. Iya, bagus. Baik. Untuk melaksanakan kompetensi tersebut, apa yang sudah Bu Rani persiapkan? Yang sudah saya persiapkan tentunya materi ya Bu. Materi, Iya. persiapan saya juga mengenai mengcoachingnya juga gitu Bu, yang sudah saya persiapkan. Iya. Kira-kira tujuan daripada indikator yang akan dicapai sama Bu Rani ini dari mananya Bu Rani? Saya akan menggali tujuan coaching saya dari present kehadiran penuh saya untuk coaching untuk coaching saya gitu Bu. Iya, bagus. Silahkan Bu Rani bisa dimulai kegiatannya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Oh iya Pak Dedi, mohon maaf kemarin teleponnya tidak terangkat karena saya sedang rapat. Mungkin ada sesuatu hal yang penting ingin Bapak sampaikan terhadap saya. Iya Bu, sebelumnya saya mohon maaf Ibu ya telah mengganggu aktivitas Ibu. Betul Bu, saya kemarin menelpon Ibu ada sesuatu hal yang ingin disampaikan, itu rasa greget saya itu loh Bu. Yaitu pada saat saya pembelajaran di dalam kelas, terutama saya waktu belajar di kelas 5 tentang materi matematika ya Bu, siswa itu banyak yang tidak fokus gitu terhadap materi matematika yang saya bawakan. Kemudian sehingga nilai evaluasi pembelajaran yang saya lakukan pun juga tidak maksimal Bu. Akhirnya siswanya tidak mendapatkan mendapatkan nilainya di bawah KKM Bu, seperti itu Bu. Saya ikut sedih mendengarnya Bapak. Ya mungkin kita juga merasa tidak enak ya, atau merasa seperti apa gitu kalau misalkan ada siswa yang emang tidak mendapatkan nilai sesuai yang kita harapkan Iya gitu. Bu. Mungkin Bapak tahu ya, mungkin Bapak juga sudah menganalisis gitu. Kenapa sih siswa tersebut mengalami penurunan nilai dan menyebabkan siswa tersebut kurang aktif gitu dalam pembelajaran tersebut? Iya Bu. Setelah saya lihat kenapa anak tersebut tidak aktif, ternyata anak tersebut Bu malas belajar intinya Bu. Ya apalagi dengan materi matematika ya. Ada istilah di kelas kami itu anak itu bilang mathematics is difficult, katanya sulit ya untuk matematika seperti itu. Namun sering saya ucapkan juga dan sering saya menegur pada saat pembelajaran anak tersebut untuk larut ataupun untuk aktif. Setelah saya tegur, mereka bisa mengikuti arahan saya
lepas mereka saya tidak tegur, kembali lagi seperti biasa, diam kembali. Ada yang pas saya tanya dia tidak bisa menjawab, padahal materi tersebut mudah loh Bu ya, yang menurut saya. Jadi intinya kegiatan yang saya lakukan selama ini di kelas itu dengan siswa, mereka itu tidak berkonsentrasi Bu pada saat belajar. Begitu ya. Oh, itu Bu. mungkin ya yang menyebabkan siswa tersebut tidak konsentrasi gitu Iya ya Bu. setelah Bapak tegur gitu, Iya. setelah ada ulangan teguran gitu. Tetap Mm-mm. saja gitu ya. Nah, mungkin Bapak tahu gitu bagaimana sih mengatasi masalah tersebut gitu. Eh, Baik Bu, selama ini yang saya gunakan kan saya mengajar di matematika di kelas itu sesuai dengan alur menggunakan buku guru ya Bu yang sudah saya terima dari kepala sekolah, dari sekolah yang sudah diterbitkan dari Kemendikbud itu. Jadi saya runtutan-runtutan kegiatannya tersebut itu saya gunakan di alur tersebut, tapi ya alhasil ya seperti itu. Hasilnya anak masih saja tidak aktif seperti itu. Adapun terkait harapan saya ke depan, Ibu, saya ingin menciptakan pembelajaran yang lebih aktif, kemudian peserta didik larut dalam pembelajaran yang saya bawakan, sehingga di pas akhir nanti kegiatan evaluasi mereka itu mendapatkan nilai yang standar dengan KKM, bahkan bisa mencapai di atas KKM seperti itu, Bu. Oh, seperti itu tuh bagus sekali Pak ya dengan Iya, menggunakan yang tadi Bapak sampaikan gitu dengan iya. menggunakan buku guru dan yang lainnya. Mungkin Bapak ada strategi lain gitu selain yang tadi Bapak bicarakan gitu. Ada sih Bu ya, saya sudah terpikirkan dan sudah terencanakan beberapa hal. Yang pertama saya ingin mengevaluasi kembali metode dan strategi pembelajaran yang saya gunakan karena selama ini kemarin saya masih menggunakan metode pembelajaran ekspositori ya. Artinya wawancara yang saya mengedepankan sehingga mungkin juga di situ siswa tidak aktif karena saya menjejali mereka itu. Kemudian model-model pembelajaran yang saya akan berikan juga mungkin saya akan lebih ditingkatkan lagi, diramu atau diracik sedemikian rupa supaya mereka itu tertarik gitu terhadap pembelajaran yang saya bawakan seperti itu, Bu. Baik-baik itu bagus sekali Bapak ya. Mungkin ini kapan sih yang rencananya akan Bapak lakukan gitu? Insya Allah Bu, di minggu-minggu ke depan rencana ini saya akan melaksanakan hal ini. Saya gunakan bukan kebetulan juga Ibu sebagai pemangku kebijakan Ibu ya. Saya juga mohon izin bahwa saya ingin melaksanakan inovasi pembelajaran. Mungkin Baik. saja dengan saya merubah strategi dan model pembelajaran tersebut, saya bisa menciptakan menaikkan nilai KKM peserta didik tersebut. Yang keduanya tentunya saya ingin menciptakan sebuah kondisi pembelajaran yang super aktif itu di mana kan sekolah itu punya aset Ibu ya, ada Betul. proyektor, kemudian ada alat-alat IoT lainnya. Salah satunya saya akan menggunakan proyektor Bu. Saya akan menyajikan pembelajaran dengan berbasis video pembelajaran ataupun PowerPoint dan lain sebagainya. Kemudian sebelum melakukan pembelajaran juga saya akan mengecek dulu kehadiran siswa, kesiapan siswa atau dikenal dengan mindfulness-nya dulu. Kemudian keyakinan kelas yang terutama yang saya akan kembangkan dulu seperti itu, Bu. Itu mungkin mudah-mudahan bisa menjadi daya tarik saya membawakan materi pembelajaran tersebut, Bu. Baik Pak, luar biasa itu program yang sudah Bapak rancang. Insya Allah kami membantu Ya, Bu. dari segi fasilitas apapun demi terciptanya pembelajaran yang menyenangkan dan memacu siswa untuk lebih aktif lagi dalam Iya, pembelajaran iya, matematika. terima kasih, Ibu. Nah, ada satu lagi yang ingin saya Ya, tanyakan Bu. yaitu mengenai komitmen Bapak gitu Mm-mm. dalam kegiatan kedepannya ini, Pak. Baik Ibu, terima kasih. Jadi komitmen dan harapan saya ke depan, impian saya ke depan yaitu tadi menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Salah satunya saya akan membuat sebuah racikan strategi dan metode pembelajaran yang berbasis IT di mana pembelajaran saya kemas. Siswa mengidentifikasi dulu materi tersebut dengan melihat video pembelajaran dan tampilan proyektor. Kemudian metode yang saya gunakan insya Allah
itu menggunakan metode seperti diskusi, kemudian pemberdayaan teman sejawat, dan lain sebagainya. Kemudian di awal pembelajaran saya akan membuat dulu keyakinan kelas supaya mereka juga tahu, paham bagaimana dia itu sebagai subjek dalam pembelajaran. Kemudian juga di waktu-waktu pertengahan tentunya ya matematika itu betul apa kata anak-anak juga dikatakan sulit, tentunya ini sebuah tantangan bagi saya juga, di mana di dalam pembelajaran manakala mereka sudah jenuh di tengah-tengah pembelajaran, saya akan membikinkan sebuah game-game pembelajaran yang bikin mereka tetap fokus dan konsentrasi terhadap materi yang akan dipelajarinya. Seperti itu Bu yang saya akan kembangkan. Luar biasa. Itu mungkin Bapak juga akan berkolaborasi kan dengan teman Betul, sejawat Bapak gitu. betul Bu. Baik. Mungkin saya bisa membantu untuk mengkondisikan teman-teman sejawat untuk bisa mengembangkan program yang Bapak rencanakan sehingga tidak hanya di kelas 5, kita Ya, bisa di setiap kelas dikembangkan seperti itu. Terima siap, kasih Bapak. siap. Ibu, Eh, terima kasih waktunya. Mohon maaf diganggu sama-sama, Bu. Kak. Tidak Mudah-mudahan apa-apa, Pak. saya bisa melaksanakan ya Bu ya ke depannya. Mohon bantuannya Amin ya juga Allah, dari amin Ibu. ya Allah. Iya, Siap, seperti siap, itu. Pak, siap. Mangga Ibu. Oke, mangga. Baik, terima kasih Bapak. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah ya. Nah, baik Ibu Rani, tadi saya sudah melihat kegiatan coaching yang dilaksanakan sama Bu Rani. Seperti yang tadi sudah disampaikan juga sama Ibu ingin mengembangkan mengenai kompetensi daripada present atau kehadiran penuh ya. Tadi saya lihat Ibu sudah bagus dengan iya sudah bagus sekali ya Bu ya dengan dengan mindfulness gitu Bu ya, dengan mendengarkan setiap apa yang disampaikan oleh Pak Dedi sehingga coachingnya merasa nyaman dan bisa menemukan ininya sendiri masalah daripada permasalahannya sendiri ya. Tadi saya juga melihat tujuannya juga sudah tercapai ya. Bu Rani bertanya mengenai tujuan daripada diskusi yang dilaksanakan. Kemudian tadi juga Bu Rani sudah mengidentifikasi bagaimana penyebab daripada masalah yang disampaikan oleh coach tersebut ya. Nah, sampai ke rencana juga tadi Bu Rani mengarahkan coach sehingga coach bisa menyusun rencana dan tujuan untuk kedepannya. Di alur tanggung jawab juga Bu Rani bisa mengarahkan sehingga coach bisa menyusun kesimpulan pada diskusi tersebut melalui komitmen dan harapan-harapan untuk kedepannya. Baiklah, tadi saya lihat sudah bagus ya dalam kemampuan kompetensi presentnya. Nah, untuk kedepannya kira-kira Bu Rani ingin mengembangkan kompetensi yang mana untuk kedepannya lagi? Kedepannya mungkin saya ingin bertahap ya Bu, dari mulai sekarang present, selanjutnya saya akan mencoba mendengarkan aktif, dan terakhir saya akan mencoba pada pertanyaan yang berbobot. Nah, itu mungkin harapan saya gitu. Iya, kira-kira tadi pada kegiatan coaching ini Bu Rani sudah melaksanakannya belum? Tadi yang sudah Ibu Rani laksanakan. Saya merasa sudah melaksanakan kompetensi yang berupa kehadiran penuh. Saya menyimak segala curahan masalah dari coach saya, Bu. Iya, bagus ya Bu Rani ya. Tadi Bu Rani saya lihat sangat aktif sekali ya dalam melaksanakan kehadiran penuhnya. Juga Bu Rani bisa mendengarkan secara aktif. Nah, kedepannya mudah-mudahan bisa melaksanakan kompetensi yang lainnya. Mungkin itu saja ya Bu Rani ya yang bisa baik, terima kasih, Bu. dilaksanakan. Iya, sama-sama Bu Rani. Baik, demikian kegiatan demonstrasi kontekstual yang saya laksanakan kepada dua rekan CGP saya. Terima kasih Ibu Rani, Pak Dedi atas bantuannya. Baik, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.